Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama yang kami hormati Ibu Sofianita selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah Pancasila. Baiklah, sebelumnya izinkan kami dari kelompok 4 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gina Alfitria, saya dari Prodi Pendidikan Kimia, kelas 1C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Perkenalkan, nama saya Melasari, Prodi Pendidikan Kimia, kelas 1C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Misa Rahmiati dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 1C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Wulandari. Saya dari jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, pada video ini kami akan berdiskusi ringan mengenai implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi yang akan kami lakukan melalui via WhatsApp. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gina. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai diskusi kita, yaitu tentang implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Ada yang tahu apa itu implementasi Pancasila? Ada Gin, Nisa. Nah, dari yang Nisa ketahui, implementasi Pancasila adalah mewujudkan nilai moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai norma etik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, benar sekali Nisa. Berarti dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah perwujudan untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Lanjut, apakah ada yang ingin menambahkan apa itu implementasi Pancasila? Tidak ada, Gin. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut saja langsung ya. Saya ingin bertanya, ada bidang apa aja sih di dalam implementasi Pancasila? Bidang-bidang dalam implementasi itu ada 4. Yang pertama yaitu politik, hankam, sosial budaya, dan ekonomi. Oh gitu ya, berarti ada 4 ya, politik, hankam, sosial budaya, dan ekonomi. Coba deh Mbak Mela jelasin apa itu implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Baik, Gin. Jadi implementasi Pancasila dalam ekonomi itu adalah sistem ekonomi yang dilandaskan ideologi Pancasila berdasarkan asas-asas kekeluargaan dan kegotong royongan nasional. Sistem ini memberikan kebebasan kepada setiap warga dan negara untuk berusaha membangun perekonomian. Itu aja sih menurut Mela tentang implementasi Pancasila di bidang ekonomi. Gimana menurut Riri dan Nisa, ada yang mau menambahkan? Nah, Nisa ingin menambahkan jawaban dari Mela. Sistem ekonomi Pancasila adalah suatu sistem perekonomian yang didasarkan pada 5 sila dalam Pancasila. Itu saja tambahan dari Nisa. Oke, baik-baik. Di sini ada yang bisa menyebutkan apa-apa saja sifat yang mencerminkan implementasi Pancasila nggak? Coba sebutkan apa-apa sajakah itu? Ada, Gin. Baiklah, saya akan menyebutkan 3 sifat implementasi di bidang ekonomi. Yang pertama, tidak terlalu bergaya hidup mewah. Yang kedua, tidak pemborosan. Yang ketiga, tidak terlalu mencintai produk luar negeri. Mbak Riri pernah nggak menerapkan sifat-sifat tersebut? Alhamdulillah belum ada. Aduh.
mulai dari hari ini berarti Mbak Riri harus mulai mencintai produk dalam negeri ya. Contohnya memakai produk Wardah gitu yang asli dari Indonesia. Insya Allah saya usahakan. Baik-baik Riri, bismillah pasti bisa ya. Oke, mengenai kehidupan, kita tidak akan terlepas dengan yang namanya aturan, yang hukum ya. Nah, kebijakan ekonomi ini pasti ada yang mengatur, undang-undang yang mengaturnya. Nah, siapa nih yang tahu undang-undang keberapa aja yang mengatur kebijakan ekonomi ini? Saya tahu Gin, ada 3 pasal. Pasal pertama yaitu pasal 27 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, pasal 33 yang berbunyi disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Yang ketiga, pasal 34 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Terima kasih kepada teman kami Riri. Untuk pertanyaan yang terakhir, saya akan bertanya kepada teman kami Nisa. Apa contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi? Kepada teman kami Nisa, silahkan untuk menjawabnya. Baiklah Gina, ada pun beberapa contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi antara lain. Yang pertama yaitu mewujudkan masyarakat dan negara yang bersih dari tindak korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Nah, yang kedua yaitu mengendalikan diri dari sikap bergaya hidup mewah, pemborosan, dan juga terlalu membanggakan produk luar negeri. Yang ketiga yaitu menghindari sikap perilaku mengalahkan segala cara untuk memperkaya diri sendiri. Yang keempat yaitu menghindari perilaku ekonomi kapitalis yang mematikan usaha kecil dan juga menengah. Yang kelima yaitu menghindari monopoli dan juga etatisme atau paham yang lebih mementingkan negara daripada rakyat. Yang keenam yaitu selalu menggunakan Baiklah, terima kasih kepada teman kami Nisa. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka selesai sudahlah diskusi singkat kami tentang implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Baiklah, apabila terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.